Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya akan mengulangi warta jemaat kita pada minggu ini. Untuk ibadah Patuwen atau ibadah Brayat di kelompok Matius bertempat di rumah Bu Suswati, dan untuk Markus di rumah Bapak Beni. Dan untuk bapak-bapak yang terkasih, nanti setelah ibadah dimohon untuk kembali lagi nggih, untuk kerja bakti seperti biasanya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita awal ibadah ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 240 bagian A ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, memberikan bagi-Mu. Kita menundukkan hati di hadapan Tuhan. Ibadah Minggu Pentakosta pada pagi ini kita lakukan dan kita landaskan hanya di dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus kiranya beserta saudara. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk.
Bapak Ibu yang terkasih, tema ibadah pada Minggu Pentakosta hari ini yaitu Roh Kudus telah hadir dan berkarya. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 236, bait pertama, kedua, dan ketiga. Dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan secara pribadi memohon belas kasih-Nya. Dipersilakan berdoa pribadi. Ya Allah, sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami merasakan penyertaan-Mu, sehingga perjumpaan yang kami alami pada hari ini semua juga berasal daripada-Mu. Hari ini kami sadar bahwa Roh Kudus hadir bersama kami. Mampukanlah kami untuk merasakan dan dipimpin oleh-Nya. Tetapi Tuhan, ketika kami hidup, seringkali kami menjauh daripada-Mu. Seringkali kami mengutamakan diri kami daripada pimpinan-Mu. Tuhan, ampunilah kami dan dengarkanlah doa kami secara pribadi ini. Dan kami percaya, jika pengampunan yang berasalnya daripada-Mu, kami boleh merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang merdeka. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri.
Inilah wujud cinta kasih Tuhan kepada kita melalui kitab Roma 8 ayatnya yang ke-28 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah Tuhan, kita sambut dengan saling berjabat tangan dan mengucapkan salam damai. Besarkan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita persiapkan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Sebelum kita membaca, merenungkan dan mendengar pelayanan firman ini, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan harapan kami. Di kesempatan pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar akan firman-firman-Mu tentang kabar kesukaan dari Tuhan. Bapa Surgawi, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa agar mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita.
Biarlah kami semakin memagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat kami mengungkap kebenaran berharga yang terkandung di dalam firman-Mu. Dan semoga kami juga bisa bersaksi demi nama-Mu, dan juga semoga kami bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Sekali lagi Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami hanya mampu mengharap pada saat ini, biarlah kami akan bisa menjadi saksi dan melaksanakan firman-Mu. Doa ini kami mohonkan dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang berharga, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 16 ayat 4 sampai dengan 15. Pekerjaan penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman. Karena penguasa di dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Dan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita pernah melihat atau membuka Google Map dalam kehidupan kita, saat ini sudah semakin canggih. Jika kita ingin pergi keluar dan tidak tahu tempatnya, kita bisa membuka HP kita untuk mengetahui tempat yang akan dituju, sehingga kita bisa mengetahui jarak dan waktu yang kita tempuh. Kemarin siang ada Vikar Kunjang yang mencari Mbak Stase, Mbak Maria, datang dulu ke Kepanditan. Saya jadi teringat bahwa di Kediri itu ketika mengarahkan itu selalu ada tong. Jika Bapak Ibu memperhatikan, di kota-kota lain pasti berbeda. Jika Kediri lebih mudah mengarahkan, itu ada tong gitu. Maka itu saya memberi arahan kepada Mbak Vikar Kunjang, ke selatan nanti ada perempatan yang ada tongnya, kemudian belok ke kiri, setelah mentok ada pertigaan, nanti belok kanan. Nah, tidak jauh dari situ akan ketemu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sekarang sudah semakin mudah. Jika kita mundur ke belakang sebelum ada aspal, terus pundi untuk cara niteni. Tidak mungkin ada perempatan, atau mungkin Bapak Ibu masih mengingat, mungkin patokannya bukan perempatan, mungkin wit-witan, gitu. Wit jati napa wit nongko. Nggih, artinya Bapak Ibu bahwa map itu membantu mengarahkan kita kepada suatu tempat yang ingin kita tuju. Ketika kita sudah bisa membukanya, kemudian kita punya dua pilihan, misalkan jalan yang pertama jalannya halus, mulus, ini seperti di Bedali. Kedua, sebelah kanan, nah ini agak bergelombang, sampai-sampai ada truk yang sudah miring karena mungkin kejeglong. Jika Bapak Ibu membuka map dan ada dua pilihan, lewat jalan yang halus atau jalan yang agak bergelombang, jenengan pilih yang mana, yang halus atau bergelombang? Secara manusia kita pasti milih yang halus, gitu. Secara manusia kita pasti memilih jalan halus. Kenapa milih yang halus? Karena akan membuat kita lebih nyaman. Mungkin melewati jalan yang bergelombang, kita mau naik kendaraan, nanti juga membahayakan kendaraan. Demikian juga orangnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih jalan yang halus, memilih jalan yang nyaman, yaitu karena kita adalah manusia. Kita pilihannya adalah memilih yang nyaman. Tidak mungkin ketika kita hidup memilih jalan yang bergelombang-gelombang. Wah, cita-citaku nanti adalah melewati jalan yang bergelombang. Artinya kita adalah manusia, memilih jalan yang halus, yang layak untuk kita lewati. Hal inilah juga yang dialami oleh para murid, terlebih Petrus pada waktu itu. Ketika mendengar suara Yesus atau berbicara dengan Yesus pada saat itu. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Dan di sana ada kata kemana engkau pergi yang bergaris bawah merah. Kemana engkau pergi menurut bahasa, sebelum diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bahasa Latinnya itu adalah Domine quo vadis. Sebelumnya adalah quo vadis yang artinya kemana engkau pergi, tapi dilengkapi sehingga Domine quo vadis, Tuhan hendak
pergi kemana? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu para murid atau Petrus mempertanyakan, Tuhan, sebenarnya engkau mau pergi kemana? Karena konteks pada narasi ini adalah ketika di hari-hari terakhir Yesus akan ditangkap. Tetapi Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya. Sebelum memberikan janji, mereka disadarkan dengan kalimat Domine quo vadis, Tuhan, kemana engkau pergi? Sebenarnya Bapak Ibu, konteks pada waktu itu adalah ketika Petrus dan juga murid-muridnya yang lain mengetahui bahwa ada sesuatu yang kurang baik di kota, ada sesuatu yang membahayakan. Maka Petrus sedikit takut. Harapannya supaya Yesus tidak pergi ke sana. Bagaimana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Maka seperti jalan tadi, Petrus lebih memilih jalan yang halus, lebih memilih diam saja daripada pergi ke kota nanti ada masalah, pergi ke kota nanti bisa ditangkap, apalagi umat yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Golongan-golongan Yesus bisa sangat bahaya. Maka ada satu tulisan terkait quo vadis, bahwa kejadian itu adalah di kota Roma. Ada satu tulisan yang menuliskan bahwa quo vadis, kemana Tuhan pergi? Ke kota Roma, di kota yang banyak menimbulkan hal-hal yang membahayakan diri Yesus. Kadang-kala ada yang berdoa, kiranya firman Tuhan seperti menjadikan Roma kehidupan kita. Mungkin kita mendengarkan kalimat itu. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi Roma kehidupan kita. Padahal di Roma pada saat itu, dalam tulisan buku Quo Vadis, itulah yang menjadi sengsara para umat percaya. Dan kadang-kala kita mengucapkan, terlepas dari konteksnya, kita seakan-akan beriman dengan Tuhan. Padahal konteksnya adalah di Roma saat itu adalah terjadi hal-hal yang sangat huru-hara, seperti di Gaza pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, kembali ke dalam narasi Quo Vadis. Tuhan hendak pergi kemana engkau? Ada ketakutan di dalam diri para murid pada waktu itu. Harapannya mereka tidak ditinggalkan. Dan ini adalah kalimat pamitan dari Tuhan Yesus supaya mereka sadar, kepergianku memang cukup membahayakan. Tetapi kepergianku mendatangkan duka cita yang akhirnya membawa sukacita untuk manusia. Kepergianku mendatangkan tetes air mata, tetapi akan datang sukacita. Saya jadi teringat kemarin ketika sebelum tidur melihat postingan kakak tingkat saya ditabiskan di GKI Tumapel Malang. Saya jadi teringat yang dikerjakan skripsinya, maksudnya tugas akhirnya yaitu menulis tentang teologi kematian. Maka kita juga bisa berefleksi bahwa tidak jauh dari pernyataan ayat yang kelima, Domine quo vadis. Tuhan hendak pergi kemana engkau? Akan sengsara, akan mati, tetapi juga akan mendatangkan sukacita. Seperti tulisan yang ditulis kakak tingkat saya bahwa dalam teologi kematian seringkali belum kita siapkan. Mungkin nanti ada pembinaan bagaimana kita menghadapi hari tua, menghadapi mungkin yang terutama yang akan menjadi keluarga. Bagaimana ketika nanti aku berpisah dengan orang tua. Demikian juga orang tuanya juga harus dibina. Bagaimana nanti ketika anakku menikah. Kita juga perlu mempersiapkan kemana aku harus pergi. Demikian juga Yesus akan pergi, akan meninggalkan dunia. Tapi juga akan kembali membawa sukacita. Kematian itu akan datang kepada diri Yesus sebagai manusia. Terlebih juga kita sebagai manusia
juga kita akan sampai kepada titik itu, kepada titik kematian, dan kita tidak bisa melawannya. Kemana kita pergi? Quo vadis. Kemana kita pergi? Ya kita akan sampai ke tahap titik kekekalan hidup yang abadi, dan kita tidak bisa menolaknya. Oh Tuhan, aku tak milih di dunia saja, aku tak milih di bedali saja. Ketika Tuhan sudah menyiapkan jalan, maka juga kita harus melewati jalan itu. Jalan kematian pun juga kita akan tempuh, dan tidak tahu kita akan sampai kapan dan waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Domini Quo Vadis mengajak kita sadar kemana arah hidup kita, kemana kepergian kita, kemana kita harus pergi. Kita milih jalan yang halus atau jalan yang kasar? Kita milih jalan yang rata atau jalan yang berlubang? Kita lebih milih yang nyaman atau yang tidak nyaman? Tetapi janji Tuhan pada waktu itu kepada para murid bahwa ada janji yang luar biasa. Di ayatnya yang ke-13 yang saya bacakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Janji Roh Kudus pada waktu itu yang akan diberikan kepada manusia ketika Yesus tidak berada di dunia, maka Roh Kuduslah yang akan memimpin manusia dan mengantarkan kepada kebenaran. Maka murid pada waktu itu yang mereka awalnya takut lebih memilih diam saja di tempat persembunyian, mereka akhirnya juga mengikut Yesus, mengikuti jalan sengsara Yesus. Maka muncullah lagu, inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Maka tidak jauh dari konteks perkataan Yesus, perkataan murid dan Yesus pada waktu itu. Sehingga Roh Kudus memimpin kehidupan mereka. Meskipun itu jalan menakutkan, ya memang harus ditempuh. Maka kita refleksikan bersama, kemana kita pergi, bahwa Roh Kudus senantiasa hadir dan berkarya dalam kehidupan panjenengan. Ada salah satu Santo Fransiskus Assisi, yang hidupnya sederhana. Hidupnya itu adalah hidup yang sederhana, menghayati kesederhanaan, di mana ketika aku sederhana, maka aku bisa merasakan kehadiran Tuhan. Di mana di dalam keheningan, disitulah aku mendengarkan suara Tuhan. Di depan ada doa Santo Fransiskus yang mungkin ketika jenengan melihat di depan tidak melihat dengan jelas karena terlalu kecil. Saya akan membacakan doa Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikan aku pembawa damai-Mu. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Tuhan, semoga lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Salah satu kata yang saya kutip dari doa Fransiskus Assisi yaitu mencintai daripada dicintai.
Kehidupan sederhananya lah yang mengantarkannya tidak menjadikan manusia yang sangat menuntut, lebih memilih mencintai daripada dicintai, lebih memberikan harapan daripada menunggu harapan itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita lebih senang dicintai atau mencintai? Kita lebih senang merasa nyaman atau merasa tidak nyaman? Kita ingin merasakan diri yang mencintai atau dicintai? Ya, jawablah dalam hati saat ini. Aku sebenarnya dalam hidup ini sebenarnya aku mencintai hidup atau dicintai oleh hidupku. Mungkin dengan seseorang, mungkin dengan pasangannya. Aku mencintai atau dicintai. Jika berdasarkan dari Fransiskus Assisi, lebih mengutamakan mencintai, memberikan daripada diberi. 2 minggu yang lalu, jika jenengan masih mengingat gambar Mickey Mouse dan sampun kesupen 2 minggu yang lalu gambar Mickey Mouse di depan yang memberikan baju. Artinya jika kelebihan itu lebih berharga jika diberikan daripada disimpan, lebih bermanfaat diberikan daripada dipendam. Maka demikianlah cinta. Mencintai lebih indah daripada dicintai. Ya, meskipun mencintai itu kadang-kadang juga sakit ya. Mencintai kadang-kadang ya bertepuk sebelah tangan ya. Tetapi itulah hati ketulusan kita ketika kita mau mencintai, ya kadang-kala membuat jantung kita berdetak lebih kencang ya. Seperti genderam yang mau perang ya. Detak jantung lebih kencang, kemudian kita merasakan inilah cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya. Jika kita mampu mencintai, maka kita akan merasakan yang sesungguhnya. Mungkin kadang-kala ya nangis barang ya, kadang-kala kita ya ngelus dodo, tapi itulah cinta yang sejati. Disitulah kita merasakan Roh Kudus yang hadir, yang berkarya kepada kehidupan kita. Kita dipimpin. Ya meskipun nangis ternyata aku ya kuat. Ketika aku mungkin saat itu mencintai, aku terluka, tetapi aku juga masih kuat. Berarti masih ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan panjenengan, yang hadir dan berkarya hingga sampai saat ini datang ya bisa tersenyum ya, melihat kanan dan kiri. Itulah Bapak Ibu, jika kita mau mencintai dan cintanya itu benar-benar sejati, daripada kita dicintai tetapi kadang-kala kita menolaknya. Ketika kita dicintai, kita kadang-kala tidak sampai kepada cinta yang sejati. Kita hanya sekedar ya pokoknya cintaan, dicintai saja ya, pokoknya dicintai ya jalan saja. Sehingga dalam terjadi hal-hal dan kehidupan tidak merasakan kepada titik nurani yang paling dalam. Mencintai daripada dicintai. Mencintai kita akan sampai kepada cinta yang sejati. Merasakan Tuhan atau Roh Kudus hadir, memimpin dan berkarya dalam kehidupan panjenengan, menguatkan kehidupan kita. Para murid yang awalnya takut untuk masuk ke dalam kota karena terjadi hal-hal yang besar, murid juga akan berani berangkat karena Roh Kudus memimpin dan berkarya dalam kehidupannya pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga perlu mengingat kehidupan kita, bahwa kita tidak lepas dari kehidupan bernegara. Ya. Ada simbol burung Garuda. Ya. Kita hidup berbineka tunggal ika. Ya. Bagaimana kita menjaga keutuhan? Bagaimana kita mencintai negara kita? Mencintai keberagaman bangsa kita? Masihkah kita menolak satu yang lain? Masihkah kita menolak keberadaan yang lain?
artinya kita masih dicintai. Tetapi jika kita hidup mencintai keberadaan bangsa kita, jika ada orang lain yang merasa sedih, kita pun juga akan merasakan kesedihan. Dan ingatlah bahwa mencinta itu kadangkala juga menyedihkan, tetapi akan timbul kebahagiaan di akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga rumah, artinya kita hidup dalam keluarga yang kita juga harus mencintai, menjaga keutuhan. Bagaimana menjaga rumah? Tidak mungkin bahwa dalam kehidupan rumah anaknya tidur di luar, orang tua tidur di dalam, atau kebalikannya, anak tidur di luar, anak tidur di dalam, orang tua tidur di luar. Tidak diharapkan, semua tinggal bersama, tinggal di dalam rumah yang harus berjalan bersama supaya merasakan kehangatan sebuah keluarga. Bagaimana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga? Ya secara kehidupan manusia, ya memang setiap hari ya kadang-kala kita kadang yang menyenangkan, kadang juga menjengkelkan. Tetapi ingatlah bahwa kita dalam satu rumah yang harus kita jaga, harus kita cintai keutuhannya. Maka kemanapun kita pergi jauh, jangan lupa pulang ke rumah. Saya jadi teringat yang teman pendeta yang baru mampir ke Kapanditan beberapa hari yang lalu, sebelum lulus, dan mengingatkan saya, nek singo iku ora lali jalane mulih, karena saya orang lahir di Malang begitu, maka kalimat itu yang sangat mendalam, kalimat itu. Bahwa singa itu tidak akan lupa jalan pulang. Maka demikianlah, sejauh-jauhnya pergi, kita juga akan pulang. Maka cintailah rumah itu. Kadangkala juga menjengkelkan, menyenangkan, tetapi itulah rumah kita yang harus kita jaga. Terlebih persekutuan kita. Sejauh-jauhnya kita berpikir, punya ide dan sebagainya, jangan lupa kita satu rumah. Supaya kita harapannya adalah sukacita yang kita rasakan. Bapak Ibu yang terakhir adalah bagaimana kita tak lepas dari alam. Kita pun juga diajak untuk mencintai alam kita. Jangan hanya kita dicintai oleh alam. Yang sering saya ucapkan adalah sederhana sekali, menjaga alam itu adalah ketika kita tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi yang kita sudah pernah belajar, sampai SD, sampai SMP, sampai perguruan tinggi. Tetapi jika kita membuang sampah sembarangan, nah ini dipertanyakan. Kita harus mencintai alam kita dengan sungguh-sungguh, bukan kita ingin dicintai alam saja. Nanti ketika selesai ibadah, masihkah ada warta yang tertinggal? Lah itu kan kita bisa cek. Bagaimana kita juga mencintai keberadaan alam kita yang harus kita rasakan. Beberapa waktu juga saya lebih senang menghirup udara yang sejuk, menghirup udara di bawah Gunung Kelut yang masih banyak tumbuhan hijau. Kadang-kala kita juga perlu menghirup udara yang segar. Tidak jauh-jauh ke Kelut, di sebelah selatan juga ada, sambil mancing dan ngopi. Itulah Bapak Ibu, rumah yang harus kita jaga. Jangan berasumsi lebih dulu. Belajarlah mencintai. Ketika kita mencintai, kita harus berani sedih, berani kadangkala pendapat tidak diterima. Nah, itulah cinta sejati kita yang mungkin yang harus kita jaga, sehingga nanti mungkin mendatangkan kebahagiaan untuk semua. Berjalan bersama karena kita satu rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah kembali dalam refleksi kita hari ini, Quo Vadis, kemana kita pergi, yaitu kepada Tuhan, kepada jalan kebenaran. Apapun yang kita hadapi dalam dunia, seberat apapun, percayalah bahwa Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus yang senantiasa memimpin langkahmu, yang hadir dan berkarya, menguatkan dan menuntun kehidupan
kita. Diri kita lebih semangat hidup, lebih fresh. Artinya ketika hidup kita tidak banyak beban. Ya manusia itu punya beban, tetapi jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, gak gampang berasumsi, gak gampang yang lainnya berpikiran negatif akan hilang. Karena hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya mungkin awalnya tidak terbiasa, ada ketakutan seperti para murid. Wah nanti ketika ke kota akan ada masalah besar. Percayalah jika jalan menuju Tuhan, ada Roh Kudus yang senantiasa memimpin langkahmu. Ya mungkin saat ini kita dalam kehidupan kita, ya mungkin ada saatnya kita belanja, ada saatnya kita ngirit. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus itu memimpin kita dan memberikan jalan yang terbaik. Mari, kemana kita pergi, kemana langkah hidupmu berjalan, berjalanlah bersama Roh Kudus yang memimpin langkahmu ke titik sukacita, sehingga kita menemukan cinta yang sejati. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama mendengarkan persembahan pujian dari para penatua dan diaken yang hadir pada saat ini. Dipersilakan untuk penatua dan diaken GKJ Medali untuk maju akan mempersembahkan lagu Kasih dari Surga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Roh Suci. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan bersama-sama dan kita amini bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, menyerahkan syafaat kita di depan Tuhan dan menutupnya dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Kita berdoa. Sungguh indah karyamu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga minggu hari ini, minggu Pentakosta ini, merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kami, menyapa nurani kami yang paling dalam. Melalui sabdamu, kami boleh belajar dan berefleksi bahwa mungkin dalam kehidupan kami punya rasa takut, kegelisahan, ketika kami harus menatap ke depan jalan kehidupan kami. Tapi berkat firman-Mu pagi ini, kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa hadir dan berkarya, memimpin langkah kami kemanapun kami pergi. Kami percaya Tuhan, bahwa hingga sampai detik ini, Roh Kudus bersama kami, menuntun langkah kami, sehingga kami boleh hidup berjalan bersama denganmu, merasakan cintamu yang sungguh luar biasa. Mampukanlah kami untuk membuka diri kami. Mampukanlah kami membiarkan Roh Kudus menuntun kami, sehingga biarlah kemuliaan Tuhan akan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih atas sabdamu Tuhan, dan biarlah juga sabdamu yang akan membekali kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, pagi ini pun kami juga menyerahkan keberadaan saudara kami yang saat ini tidak hadir bersama kami. Mungkin karena suatu hal, tapi hanya kami bisa berserah dan berdoa supaya mereka pun juga merasakan kasih-Mu yang terus mengalir sepanjang waktu. Supaya mereka merasakan Roh Kudus yang memimpin hadir dalam kehidupannya. Supaya kehadiran mereka mendatangkan berkat untuk semua, bukan 1-2 orang saja. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Dan kami juga berdoa pagi ini untuk umat-Mu di Jemaat Bedali yang saat ini bekerja. Tuhan, kami percaya bahwa pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan yang harus kami lakukan dengan ketulusan hati, dengan kasih. Mampukanlah kami melakukannya dengan penuh tulus dan keikhlasan dan kejujuran. Telah berdoa untuk saudara kami yang saat ini merindukan pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini yang masih melaksanakan ujian sekolah. Mungkin ada yang baru selesai menyelesaikan ujian sekolahnya. Kami percaya Tuhan bahwa mimpi-mimpi anak-anak kami luar biasa. Mampukanlah anak kami menggapai mimpi-mimpinya bersama Tuhan. Terlebih kami pagi ini juga menyerahkan keberadaan keluarga kami yang saat ini sedang sakit dan masa pemulihan. Kami percaya Tuhan melihat dan mendengar dan merengkuhnya. Berikanlah ketenangan dan kesabaran dalam proses yang dijalani. Kami percaya Tuhan akan memulihkan saudara kami sehingga boleh berjumpa bersama-sama kami di tempat ini. Bapa di surga, kami juga tak lepas berdoa untuk saudara kami yang saat ini merindukan pasangan hidup.
Kami percaya dan menyerahkan bahwa Tuhan akan memperjumpakan kepada orang yang tepat di waktu yang tepat, sehingga nanti dapat menjadi keluarga yang penuh cinta di hadapan Tuhan, merasakan damai yang sejati dalam kehidupan sehari-harinya. Bapa, kami juga menyerahkan perjalanan hidup rumah tangga kami. Kiranya Tuhan turut serta memberikan cinta yang sejati, supaya kami selalu ingat akan rumah kami yang harus kami pulang, mencintai satu dengan yang lain. Segala pergumulan dan harapan keluarga kami percaya dan menyerahkan kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami juga tak lepas berdoa untuk persekutuan kami GKJ Bedali, yang senantiasa benar-benar bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Mampukanlah kami untuk sehati, sepikir, punya visi ke depan bersama, membawa kebaikan untuk bersama, bukan satu dua orang. Bahwa persekutuan kami dimiliki oleh semua warga jemaat, bukan satu dua orang saja. Mampukanlah kami untuk saling mencintai satu dengan yang lain, supaya muncul cinta yang abadi dan sukacita yang kekal di persekutuan kami. Bapak pendeta, penatua, diaken, komisi, dan badan pembantu, tim pembangunan, sertifikat, dan tim multimedia, kami serahkan kepadamu Tuhan, supaya mereka melakukannya dengan hati yang tulus, sehingga pelayanannya boleh bermakna, mendatangkan berkat untuk kami semua. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan, keberadaan bangsa kami, terlebih pemerintahan di desa kami, Desa Bedali. Tuhan pimpin Bapak Lurah dan semua jajarannya, supaya senantiasa melakukan dengan penuh cinta dan kasih. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang di minggu-minggu ini sedang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun perkawinan mereka. Berkatilah dan mampukanlah kehidupan mereka, supaya senantiasa berjalan bersama Tuhan, dipimpin dan diberkati, sehingga boleh merasakan berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami, menjadi saksi-saksi-Mu yang nyata, yang dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat dan anugerah Allah di dalam kehidupan kita, mari hari ini kita wujudkan melalui persembahan yang sudah kita siapkan. Kan tetapi sebelumnya mari kita dengarkan sabda Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang ke-4 yang begini firman Tuhan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Demikian firman Tuhan yang dapat menjadi dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 403. Kita nyanyikan bait pertama sampai yang ketiga sambil kita mengumpulkan persembahan. Hujan berkat kan tercurah. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bawa persembahan yang sudah kita kumpulkan hari ini di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Segala puji syukur ya Bapa kami naikkan di dalam Engkau ya Bapa, di mana di dalam kehidupan kami
berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu yang sangat luar biasa yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami masih diberikan kehidupan. Terima kasih ya Bapa, sehingga setiap pergumulan yang kami hadapi, kami boleh terselesaikan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, di pagi yang indah ini ya Bapa, kami sudah beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas sapaan sabda-Mu yang kami dengar saat ini ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar saat ini ya Bapa dapat tertanam di dalam hati kami dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Walaupun persembahan yang kami kumpulkan hari ini ya Tuhan, sedikit dari berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Akan tetapi ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kami karena Engkau sudah memberkati di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati dan sucikan persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini ya Bapa, sehingga persembahan ini dapat untuk memperlebar kerajaan-Mu terkhusus di jemaat Medali ini ya Bapa, sehingga jemaat Medali semakin hari semakin berkembang dengan sangat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Kau patah untuk menata persembahan ini ya Tuhan. Berkati di dalam kehidupannya ya Bapa, sehingga di dalam menata persembahan ini benar-benar untuk kemuliaan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Medali ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati di dalam kehidupannya lewat pekerjaan apapun yang mereka lakukan di dalam kehidupannya ya Bapa. Sehingga berkat-Mu melimpah di dalam kehidupannya dan semua kebutuhannya dapat tercukupkan dengan penuh sukacita. Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini kami juga akan undur dari tempat ini ya Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai setiap langkah perjalanan dari tempat-Mu ini ke rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Dan kami boleh bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan mengakhiri peribadatan kita dengan penuh sukacita. Dan mari kita nyanyikan Tuhan pimpin anak-Mu. Agar tidak
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera adalah Bapa sang sumber hikmat, Yesus Kristus sang sumber keselamatan dan kasih, Roh Kudus sumber kebijaksanaan, menuntun langkahmu untuk dipimpin dan dikaryakan oleh Allah di dunia ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji